Prinsip yang akan kita bahas yaitu ada 6 poin. Tentunya kali ini saya tidak akan membahas itu sendiri karena saya akan dibantu oleh rekan-rekan kelompok saya. Prinsip pertama adalah memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang dimaksudkan perbedaan di sini adalah bisa perbedaan dari jenis kelamin, minat, bakat, kemampuan intelektual, tingkat kemampuan intelektual, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Kita bisa ambil contoh rencana pelaksanaan pembelajaran pada kelas 1. Guru akan membuat model pembelajaran dan materi yang mempermudah para siswa agar dapat memahami pembelajaran dan nanti akan dapat dikembangkan. Hal ini dikarenakan pola pikir untuk siswa kelas 1 masih tergolong rendah, sehingga guru harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang mudah dan dapat dipahami oleh setiap siswanya. Nanti ketika para siswa tersebut mulai naik kelas 2, tentunya rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut akan dimodifikasi kembali sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya kita akan masuk ke prinsip pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara guru untuk membuat peserta didik lebih aktif dalam berpartisipasi di dalam pembelajaran. Misalnya dengan pembuatan rencana pembelajaran yang lebih modern dan kekinian, seperti untuk anak kelas 1 dan kelas 2 serta kelas 3 itu termasuk dalam golongan kelas rendah. Jadi, para guru harus lebih memodifikasi lagi model pembelajarannya untuk mengikuti alur atau keinginan anak-anak. Biasanya, anak-anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu lebih cenderung aktif untuk bermain. Jadi, sebagai seorang guru kita harus membuat model pembelajaran playful atau lebih menyenangkan. Lain halnya untuk kelas tinggi seperti kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Rencana pembelajaran yang dibuat tentunya harus disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan yang dimiliki. Misalnya dalam model pembelajaran. Mungkin tadi di kelas rendah model pembelajarannya lebih seperti bermain dan belajar. Namun untuk kelas tinggi, para guru harus lebih memfokuskan kepada pembelajarannya. Biasanya model pembelajaran yang digunakan untuk kelas tinggi seperti diskusi dan observasi, atau lain halnya seperti mengamati hal-hal yang ada di sekitar. Model pembelajaran seperti observasi atau mengamati hal-hal yang ada di sekitar dapat melatih kemampuan sosial peserta didik. Misalnya mulai mengenal lingkungan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Oke, tadi itu adalah 2 prinsip pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya bahas. Untuk poin ketiga, keempat, dan seterusnya saya akan lanjutkan kepada rekan-rekan saya. 3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. Sebelum kita mengembangkan budaya membaca dan menulis, kita harus mengetahui pengertian dari budaya membaca. Budaya membaca adalah suatu kebiasaan yang di dalamnya terjadi proses berpikir yang kompleks, terdiri dari sejumlah kegiatan seperti keterampilan menangkap atau memahami kata-kata atau kalimat yang tertulis. Dan yang kedua, menulis. Menulis adalah satu keterampilan berbahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD yang harus dilatihkan kepada guru oleh siswa. Jadi untuk mengembangkan budaya membaca dan menulis, kita harus mengembangkan sudut baca. Sudut baca adalah sebuah sudut di ruang kelas yang dilengkapi dengan beragam koleksi buku yang menarik untuk menumbuhkan minat baca siswa. Sudut baca dapat dibuat dengan rak ditempel di dinding. Setelah mempunyai sudut baca yang penting, dilaksanakan guru bagaimana memanfaatkan sudut baca untuk meningkatkan budaya
literasi membaca dan menulis di SD, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Umpan balik positif dapat memberikan efek yang baik pada siswa karena melalui umpan balik positif siswa dapat merasa bahwa dia diperhatikan gurunya. Selain itu, umpan balik positif membuat siswa semakin giat mengerjakan sesuatu karena dia merasa ada orang yang memberikan sesuatu. Karena dia merasa ada orang yang memberikan dorongan untuk menjadi lebih baik. Hal itu dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa, karena siswa hanya mengerti tentang kesalahan yang dilakukannya. Prinsip pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran yang kelima yaitu keterkaitan dan keterpaduan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara yang pertama itu kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa dia telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada indikator pencapaian kompetensi. Adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan keterampilan kompetensi dasar. Yang keempat ada tujuan pembelajaran. Yang kelima ada materi pembelajaran. Yang keenam ada kegiatan pembelajaran, yang ketujuh ada penilaian, dan yang kedelapan ada sumber belajar. Dalam satu keutuhan pengalaman belajar, RPP disusun dengan mengakomodasi pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Prinsip pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran yang keenam yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, di mana kegiatan pembelajaran dalam RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi, informasi, dan komunikasi, yaitu secara yang pertama terintegrasi. Terintegrasi artinya sebuah sistem yang mengalami pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kedua ada sistematis. Sistematis adalah segala sesuatu atau segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Yang ketiga ada efektif. Efektif adalah cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif lainnya, kemudian mengimplementasikan pekerjaan dengan tepat dan dalam waktu yang cepat, sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebagai contoh, ketika guru menugasi siswanya untuk mengeksplorasi sumber-sumber pengetahuan lewat internet, guru harus bisa menunjukkan kepada siswa alamat web atau situs-situs serta link yang mengarahkan siswa pada sumber yang jelas, benar, dan bertanggung jawab, sehingga siswa tidak mengakses link-link atau web yang salah atau web yang tidak seharusnya diakses oleh siswa tersebut. Demikian video penjelasan tentang prinsip pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya mewakili teman kelompok saya mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dalam video kami. Sekian dan terima kasih.